Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Bahaya Perbuatan Syirik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian syirik. Nah, syirik berasal dari bahasa Arab yaitu asyirku yang artinya kemusyrikan, sekutu, peserta, bagian, persekutuan, dan perseroan. Sedangkan secara bahasa, syirik adalah perbuatan, anggapan atau i'tikad menyekutukan Allah dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang menyekutukan Allah itu disebut musyrik. Nah, kemudian kita membahas tentang macam-macam syirik. Nah, macam-macam syirik ini terbagi dua. Yang pertama, syirik akbar, dan yang kedua syirik asghar. Nah, syirik akbar yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah. Disebut syirik akbar atau syirik besar karena menyekutukan Tuhan secara keseluruhan. Nah, begitu besarnya sehingga dosa pelaku syirik ini tidak diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu syirik asghar. Nah, syirik asghar yakni melakukan sesembahan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena manusia. Nah, jadi contoh perbuatan syirik ini yang pertama itu adalah syirik akbar. Nah, yang mana syiriknya ini itu bentuknya nyata, seperti kita menyembah atau melakukan sesuatu itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, entah Allah yang lainnya yang kita yakini bisa berbentuk seperti binatang, bulan, bintang, matahari, batu, gunung, pohon besar, sapi, manusia ataupun yang lain seperti makhluk gaib seperti malaikat dan juga syaiton. Nah, berikutnya itu adalah syirik akbar, yang mana syiriknya ini lebih tersembunyi. Nah, yang mana syiriknya itu seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Nah, yang terakhir itu adalah syirik asghar. Asghar ini yang mana salah satu contohnya itu adalah bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, habis itu memakai jimat, mantra, sihir, peramal, dukun, habis itu bernazar selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga riya. Nah, itu terkait contoh dari perbuatan syirik. Sebenarnya banyak lagi contohnya, tapi mungkin yang bisa saya sampaikan. Berikutnya itu adalah bahaya. Nah, tentu kan perbuatan yang tidak baik itu pasti ada dampak negatifnya gitu. Jadi bahaya apa sih yang akan ditimbulkan dari perbuatan syirik? Nah, yang pertama itu adalah terhapusnya amal soleh. Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang berbuat syirik itu akan terhapuskan atau hilang oleh perbuatan syiriknya tadi, dan akan orang yang berbuat syirik ini dia itu termasuk salah seorang yang melakukan kezaliman yang nyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang melakukan syirik ini akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah cara menghindari perbuatan syirik. Nah, di sini ada 5 caranya. Yang pertama yaitu selalu menegakkan sholat. Dengan menegakkan sholat kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yaitu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua yaitu selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, karena dengan begitu kita akan diberikan jalan untuk segala masalah yang kita hadapi. Yang ketiga yaitu selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang besar di antara dosa-dosa yang lainnya, dan juga syirik itu tidak diampuni. Yang keempat yaitu zikrullah.
mengingat Allah dimanapun berada. Yang kelima yaitu bergaul dengan orang-orang yang lurus dan teguh agamanya, yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang membawa kita kepada kebaikan. Dan hindarilah pergaulan dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan agar kita terhindar dari perbuatan tersebut. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada yang salah atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.